lokasi inilah dari pembuangan sampah dari wilayah lain ke desa Gintung. Inilah lokasi inilah, Pak. Tumpukan sampah ini bisa mencapai 100 meter panjangnya di aliran sungai ini. Kondisinya sudah menyerupai gunung yang tingginya mencapai 20 sampai 25 meter. Rasanya sulit dipercaya bahwa yang ada di depan mata saya saat ini adalah sesungguhnya aliran sungai yang berada di salah satu wilayah di Kabupaten Tangerang. Karena sejauh mata memandang, ini yang terlihat hanyalah tumpukan sampah rumah tangga. Nah, kalau letaknya sendiri ini berdampingan langsung dengan deretan perumahan warga. Ini sendiri adalah jalan yang biasa dilalui oleh warga setiap hari dengan menggunakan kendaraan bermotor. Dan setelah kita berjalan sedikit, baru terlihat bahwa sesungguhnya tempat sampah tadi itu sesungguhnya adalah aliran sungai. Nah, ini baru bisa terlihat ini sebenarnya adalah aliran sungai yang sehari-harinya ini bahkan digunakan warga untuk kegiatan mandi, mencuci, dan ini sudah sampai sekarang masih jadi salah satu lokasi yang memang digunakan warga untuk melakukan kebutuhan sehari-hari tersebut. Dan menurut informasi yang berhasil kami himpun dari keterangan warga, dalam kondisi terparah, tumpukan sampah ini bisa mencapai 100 meter panjangnya di aliran sungai ini. Dan kedalamannya bisa mencapai 1 meter. Jadi bisa dibayangkan berapa volume tumpukan sampah yang ada di sini. Dan sejauh ini kalau kami lihat dan kami pantau, ini seperti terkesan tidak ada solusi. Saya tidak bisa membayangkan akan seperti apa dalam waktu beberapa minggu ke depan jika ini tidak segera diangkat atau ditemukan solusi untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga yang terus menumpuk di aliran sungai sehingga tidak tampak, bahkan air pun sulit untuk mengalir di aliran sungai ini. Persoalan sampah di wilayah Tangerang menjadi tantangan berat di tengah pertumbuhan wilayah ini yang begitu pesat, baik dari segi populasi penduduk hingga infrastruktur di dalamnya. Ya, sampah seolah menjadi momok yang begitu sulit ditangani. Kenapa ini kok bisa sampai numpuk begini? Ya begitulah, kerjanya kurang Pak. Kalau kerjanya mencukupi ya lah naik Pak sampah. Maksudnya sampah orang pada buang sembarangan ke sungai? Kalau masalah itu saya nggak tahu Pak. Ya kan, kalau masalah buang sampah kan kalau itu malam saya nggak tahu. Cuman kalau saya mintanya ditambah orang lagi gitu. Ini tiap hari begini tumpukan sampahnya? Tiap hari. Udah antaranya habis kering, datang lagi sampah. Habis tekin datang lagi. Di sana dipalitin, ini susah bagaimana saya Pak. Terus dari Pemda Ya, lihat kayak gini gimana? udah saya ibaratnya saya juga kurang nggak tahu juga Pemda atau kita ada pengurus kecamatan istilahnya. Pengelolaan sampah di Tangerang ini memiliki banyak masalah dan kita akan mendatangi salah satu TPA yang bernama TPA Rawakucing ini di Kota Tangerang yang katanya kondisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kita akan lihat langsung ke sana. Gara-gara pengelolaan sampah, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang periode 2021-2024 berinisial TS menjadi pesakitan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Saat menjabat, TS dituding tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah terhadap pengelolaan TPA Rawakucing yang saat itu diduga mencemari lingkungan sekitar.
Pak Wawan bisa berikan kami gambaran nggak Pak, ini luasnya total berapa hektar? Kemudian apakah memang sudah sangat overload? Sampah yang seharusnya ada di sini berapa dan yang ada di sini berapa sekarang? Ya, luasan TPA Rawakucing ini kan lebih kurang 34 hektar. Ya. Kalau dibilang overload, Mas Iqbal bisa lihat. Yang pasti sampai dengan hari ini seluruh sampah di wilayah Kota Tangerang mampu kami tampung di sini. Kalau tidak salah 2023-2024 KLHK sempat mengawasi ini ya. Siap. Kami pahami Bapak memang baru 7 bulan ya Pak ya. Siap. Tapi yang diawasi apa Pak supaya sekaligus nanti juga akan menjadi evaluasi ke depannya saat ini? Pengawasan berawal dari 2022 Pak sebenarnya. 2022 Mas Iqbal, teman-teman dari KLHK melakukan peninjauan ke TPA kami. Ada beberapa hal yang memang menjadi titik poin perhatian teman-teman KLHK. Itu adalah masalah IPAL dan juga bagaimana sistem sanitary landfill tadi yang diharapkan oleh teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup. Minimnya anggaran tata kelola sampah di daerah selama ini disebut-sebut sebagai salah satu faktor mengapa persoalan sampah seperti sulit ditangani. Apalagi kesadaran masyarakat terhadap kebersihan wilayah dari sampah masih minim, membuat masalah menjadi semakin pelik. Sudah anggaran penanganannya minim, para stakeholder terkait tidak sedikit menjadikan sampah sebagai bancakan kepentingan jangka pendek. Di lokasi inilah dari pembuangan sampah dari wilayah lain ke Desa Gintung. Inilah lokasi inilah Pak. Nama PT Ela Pratama Perkasa atau PT EPP belakangan tengah mendapat sorotan miring lantaran diduga bersekongkol dalam mengakali praktek pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan pada awal Februari lalu. Timbulan sampah yang semestinya mendapatkan pengelolaan dengan metode yang baik justru hanya dipindahkan dari satu TPA ke tempat lain. Kuat diduga sampah yang semestinya diolah tersebut justru dibuang secara liar di sembarang tempat tanpa izin, sehingga mengganggu kenyamanan warga di sekitar lokasi pembuangan. Sampah-sampah yang di wilayah Pong dibuang ke wilayah Desa Gintung. Ini mobil-mobilnya mohon ditindaklanjuti. Ayah dua aja, ayah dua. Ini diri doi. Ini kita bukan masalah suka nggak suka, ini masalah kesehatan ini. Betul. Kami jalan, alhamdulillah. Amin. Enggak sekarang, tahun besok pasti mereka terajab oleh Allah. Kepada tim realitas, Amsuri, Kepala Desa Gintung mengungkap, aktivitas pembuangan sampah liar berlangsung hampir setiap hari, baik siang maupun malam hari. Sampah diketahui berasal dari wilayah Tangerang Selatan, dibuang ke wilayahnya tanpa ada izin resmi. Kenapa waktu itu taunya dari Tangsel? Kan ada beberapa wilayah lain di Tangerang ini, kayak Kota Tangerang. Kenapa, apa ada tulisannya Tangsel atau seperti apa? Ya, waktu itu kami dengan Pak Kadus ya di bulan Juli ya, itu di bulan Juli tanggal 11-12 Juli ya, di pagi-pagi tanpa sepengetahuan kami ada pembuangan sampah di wilayah lain ya. Kemudian kami melakukan penyetopan mobil tersebut ya, kami komunikasi dengan sopir dan bahkan sopir itu sudah diamankan di Polsek Mauk, ternyata itu adalah dari Tangsel. Anehnya, meski disebut sebagai TPA liar, namun di lokasi saat itu terdapat sejumlah alat berat untuk melakukan bongkar dan penataan sampah di lokasi. Bahkan belakangan juga muncul galian tanah seluas lapangan sepak bola yang memiliki kedalaman tertentu sehingga menimbulkan kecurigaan warga. Informasi yang beredar di lokasi menyebut
galian disiapkan untuk penampungan sampah liar dalam jumlah besar. Ini pembuangnya dari dinas atau perusahaan atau gimana waktu itu? Saya kurang tahu Pak. Kalau ke situ Ada izin dengan desa setempat seperti Bapak yang ada di sini dan jajaran mungkin? jadi terkait pembuangan sampah dari wilayah lain ke sini itu kami tidak pernah izin dan mengizinkan mereka melakukan aktivitas dengan cara nekat saja Pak, ibaratnya seperti itu Tanpa pemberitahuan. tanpa pemberitahuan. Dibuangnya di mana Pak? Ini kan ada dua nih. Itu yang TPA yang resminya ya, yang Jatiwaringin. Nah ini tumpukan sampah juga. Ini apa? Maksudnya boleh diceritakan Pak ke masyarakat Pak? Ya, jadi ini di lokasi inilah dari pembuangan sampah dari wilayah lain ke Desa Gintung. Inilah lokasi inilah Pak. Namanya apa ini Pak? Ini namanya Kampung Pulo Desa Gintung RT 2404 Pak. Dan ini tidak resmi. Tidak resmi Pak. Kalau resminya berarti yang di TPA. yang di TPA itu Pak ya? Yang di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Ya, sekarang kita sudah berada di area dalam di PT Ela Pratama Perkasa atau PT EPP. Berdasarkan informasi yang kami dapat dan juga pengamatan sekilas tim realitas, memang selain kantor juga tempat ini digunakan untuk penitipan bagi mobil-mobil kendaraan milik warga sekitar. Dan yang terlihat di sini ini ada truk yang kalau sekilas ini memang untuk mengangkut yang kalau pengamatan kami mirip dengan truk-truk yang mengangkut sampah yang kemarin datang untuk mengangkut sampah menuju ke TPA Cipecang ya. Di sini ada 2 unit yang bisa kami pantau. Kita akan coba untuk meminta keterangan ya, konfirmasi dari PT Ela Pratama Perkasa karena ini adalah salah satu kantornya. Kita bisa dilihat di situ transporter, kontraktor dan supplier. Termasuk ada gambar-gambar alat berat dan juga truk-truk yang terlihat di jendela kantornya di sini. Kita akan coba untuk mencari tahu. Assalamualaikum. Di dalam dokumen AHU, alamat PT Ela Pratama Perkasa tercatat menempati sebuah komplek Ruko Golden Madrid Blok D08 Sektor 14. Namun, alamat yang dimaksud justru mengacu pada lokasi sebuah bangunan hotel. Tidak mudah melacak keberadaan PT EPP. Realitas bahkan sampai 3 kali menelusuri keberadaan perusahaan ini di kawasan Serpong. Sekarang saya sudah tiba di kawasan permukiman di kawasan Serpong. Nah, disinilah lokasi dari kantor PT EPP yang kami dapat informasinya karena dari 2 kantor yang sebelumnya tidak ada aktivitas atau keterangan apapun yang kami dapatkan. Siapa? Dari Pak, dari Metro TV. Oh, kita boleh. Oh, Pak, ini apa? Oh. Saya udah bilang ke Bapak ini kan dia staf di sini ya. Iya. Kata Bapak ini sih bilangnya bos-bosnya lagi pada di luar. Kalau pulangnya nggak tahu jam berapa. Kalau saya kan sini cuma petugas kebersihan aja yang kurang tahu. Oh gitu. Kami baru saja mendatangi salah satu kantor. Ini total sudah ada 3 kantor dari PT EPP yang kami datangi. Ini adalah kantor terakhir yang terletak di kawasan perumahan di Serpong. Nah, memang tidak ada satupun akhirnya memberikan konfirmasi ataupun keterangan terkait dengan tata kelola sampah di Tangerang Selatan ini. Kami sudah menemui ada 2 orang stafnya, yang satu staf keamanan, yang satu lagi katanya ini merupakan staf operasional atau administrasi, namun tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan informasi yang berusaha untuk kami dapatkan. Nah, kalau dilihat sekilas memang kantor ini terletak di tengah-tengah kawasan permukiman di Serpong. Karut-marut tata kelola sampah di Tangerang Selatan semakin menjadi-jadi saat kondisi tempat pemrosesan akhir atau TPA resmi Cipecang sedang kritis.
Maklum saja, pengelolaan yang bertujuan mengurangi volume timbulan atau timbunan sampah di TPA oleh pihak ketiga malah diabaikan. Pengolahan sampah yang bekerja sama dengan pihak ketiga justru tidak berjalan. Padahal dana yang dikucurkan pada tahun 2024 untuk pengolahan sampah ini cukup besar. Beginilah suasana penggeledahan yang dilakukan para penyidik Kejaksaan Tinggi Banten di salah satu ruangan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan pada awal Februari lalu. Para penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan korupsi pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di kota ini yang berlangsung pada tahun 2024 silam. Sebab dari 2 item pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh pihak penyedia barang dan jasa, yakni pengangkutan dan pengelolaan sampah, saat itu hanya pekerjaan pengangkutan saja yang dilakukan. Nah, PT EPP di sini dia selaku penyedia barang dan jasa dalam proses, karena ini proses pengadaan, tentunya ada pihak penyedia, ada pihak pemberi kerja. Pihak pemberi kerjanya di sini adalah Dinas LH Kota Tangerang Selatan. Nah, gitu. Jadi mereka berkontrak nih, Nah, indikasi awal di kami ya mereka ternyata hanya ngangkut, tidak ada pengelolaan. Karena namanya ngelola itu berarti dia harus punya alat. Tapi fakta yang maksudnya informasi awal yang kita dapat bahwa dia nggak ada ngelola itu. Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT Ela Pratama Perkasa, pemenang proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan proyek tersebut pun diangkut penyidik dari perusahaan ini. Ayo supaya dikutuk. Kita doakan mereka supaya dikasih hidayah. Siapa sangka, di balik aksi sejumlah warga yang menolak kiriman ratusan ton sampah liar secara sporadis di wilayah Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang ini, justru membuka kotak Pandora, dugaan korupsi tata kelola sampah di Kota Tangerang Selatan. Meski belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, hingga pertengahan Maret lalu, sedikitnya sudah 37 orang yang dimintai keterangan oleh Kejati Banten. Adanya unjuk rasa dari beberapa masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang, tepatnya di Kecamatan Jatiwaringin. Nah, di sana ada informasi bahwa terdapat beberapa masyarakat melakukan unjuk rasa terkait dengan sampah, adanya sampah liar. Kemudian di Jatiwaringin itu memang tempat pembuangan akhir Kabupaten Tangerang sampah. Cuman di wilayah itu ada beberapa tempat yang memang artinya sudah berizin. Artinya berizin ini sudah diketahui oleh pemerintah Kabupaten Tangerang dan ada retribusi terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, cuman ada beberapa tempat yang dianggap liar. Artinya liar ini tidak berizin nih. Oke, dari situ baru kami lakukan pendalaman bersama dengan tim bahwa ini ternyata sampah dari Kota Tangerang Selatan, kemudian ternyata di Kota Tangerang Selatan terdapat kegiatan pengangkutan dan pengelolaan sampah di tahun 2024 gitu. Kejati Banten mengendus adanya dugaan praktek kong kali kong dalam kontrak pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel selaku pemberi kerja dengan PT EPP sebagai penyedia barang dan jasa. Saat itu nilai kontrak pekerjaan yang diteken PT Ela Pratama mencapai 75,94 miliar rupiah lebih. PT EPP sebagai penyedia jasa pengangkut dan pengelola sampah Tangsel pada 2024 hanya melakukan pengangkutan. PT EPP diberi target dapat mengangkut 140.000 ton sampah keluar wilayah Tangsel dalam setahun, sehingga berpengaruh dalam menjaga umur TPA Cipecang. Berdasarkan penelusuran tim realitas di laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Pemkot Tangsel, pada tahun 2022 silam, PT Ela Pratama Perkasa memenangkan tender proyek pengangkutan sampah ke TPSA Cilowong, Kota Serang. Nilai proyeknya sebesar 40 miliar rupiah lebih.
tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel kembali menguncurkan proyek belanja jasa pengangkutan sampah ke TPSA Cilowong yang terbagi dalam 2 termin pekerjaan. Pada April 2023, nilai kontraknya sebesar 35,7 miliar rupiah dan pada bulan November di tahun yang sama, nilainya mencapai 4,5 miliar rupiah. Lagi-lagi di tahun 2024, perusahaan ini kembali mendapatkan tender proyek dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel. Namun kali ini tidak hanya pekerjaan pengangkutan, melainkan pengelolaan sampah. Nilai proyeknya pun terbilang besar, mencapai 75 miliar rupiah lebih. Sebetulnya PT LH Pratama Perkasa ini di tahun sebelumnya sudah pernah melakukan kontrak dengan Dinas LH Kota Tangsel sudah. Nah, cuman mungkin masalahnya muncul di tahun 2024 nih. Nah, itu. Di tahun sebelumnya ada juga dengan PPTPP juga. Jadi kalau nggak salah itu 2023 dan 2022. Ya, nggak salah, tapi permasalahannya baru muncul di tahun 2024. Karena yang jadi masalah itu ngelolanya. Artinya dari awal ada pembuangan sampah liar, kok bisa sampahnya dibuang? Judulnya ngelola kok, tapi ini sampahnya cuma dibuang, nah itu loh. Kami mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan untuk mencoba mengonfirmasi langsung terkait dengan kasus pengelolaan sampah di Tangerang Selatan. Nah, kami sudah mencoba untuk menghubungi sebelumnya melalui pesan singkat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Tangerang Selatan, namun hingga saat ini tidak mendapatkan balasan. Oleh karena itu kami datang langsung. Dan sampai saat ini tidak ada pihak yang bersedia untuk memberikan konfirmasi. Kami juga sudah mendapatkan nomor telepon dari Kepala Bidang Kebersihan. Kami juga sudah coba hubungi melalui pesan singkat, baik pesan singkat maupun telepon, namun hingga saat ini juga tidak mendapatkan balasan ataupun konfirmasi apapun dari Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan ini. TPA Cipecang di Kota Tangerang Selatan ini luasnya sekitar 32 hektar, tapi lahan yang digunakan untuk menampung sampah ini hanya 5,1 hektar dan terbagi dalam 3 zona landfill. Dan saat ini saya sedang berada di landfill 3. Ini luasnya hanya sekitar 0,9 hektar atau 900 meter persegi dan bisa Anda lihat kondisinya sudah menyerupai gunung yang tingginya mencapai 20 sampai 25 meter. Pengolahan sampah yang bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT LH Pratama Perkasa atau PT EPP, justru tidak berjalan. Kondisi ini tentunya memantik pertanyaan publik. Apakah dugaan rasuah tata kelola sampah di Kota Tangerang Selatan ini baru-baru ini saja terjadi? Atau jangan-jangan sudah mendarah daging dari tahun-tahun sebelumnya? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.